hari terakhir di Jogja. Hai guys, assalamualaikum. Ini tuh kita pagi-pagi udah sibuk aja ya. Iya, kita sibuk beres-beres buat pulang lagi ke Surabaya. Ini kita udah siap-siap aja buat balik lagi, kita udah mau check out aja. Dan gak berasa banget ternyata ini udah waktunya kita pulang dong. Ini kita udah 2 hari 2 malam di sini, jadi kita harus check out aja ya. Dan di sini itu adalah hotel yang rekomen banget buat kalian yang lagi ada di Jogja dan pengen nginep di Jogja. Ini tuh kalian bisa nginep di Hotel Insight ya guys. Di sini itu tempatnya nyaman, luas dan semuanya tuh serba ramah-ramah banget. Nah ini singkat cerita kita udah nyampe di salah satu destinasi wisata ya guys. Jadi kita ini mau berkunjung ke salah satu tempat wisata yaitu di Taman Sari Yogyakarta. Di sini tuh tempatnya banyak banget sejarahnya ya guys. Nah tadi kita udah beli tiketnya dan tiket udah di tangan, jadi kita langsung masuk aja. Di sini tuh ada tempat pengecekan tiketnya ya guys. Jadi ini kita dipasangin gelang biar kita bisa masuk ke dalam. Ini sekarang giliran aku yang pakai gelang ya guys. Nah lanjut cerita, ini adalah tempat wisata yang pertama ya guys. Jadi di sini tuh kayak pintu masuknya gitu. Dan kalian lihat di sini tuh banyak tour guide-nya ya. Jadi di sini itu memang menyediakan tour guide yang bisa nganter kalian buat berputar-putar di tempat ini karena emang tempatnya itu banyak banget sejarahnya. Jadi kalian bisa nanya-nanya gitu ke tour guide-nya biar dijelasin juga ke tour guide-nya tentang asal-usul tempat ini dan kapan aja tempat ini berdiri ya, gengs. Nah, karena tadi di jalan itu kita sempat kehujanan, jadi tadi itu aku nyempetin buat bersih-bersih dulu ya. Kita cuci tangan, cuci kaki karena tadi itu udah kotor banget sandalnya. Singkat cerita ini kita udah masuk ke tempat berikutnya yaitu tempat pemandian para selir dan para ratunya ya guys. Kalian bisa bayangin gak sih, ratu dan selir itu adalah orang yang cantik, orang yang terpilih gitu ya. Terus kalau mereka tuh berendam bareng di tempat ini, udah kayak cerita-cerita yang kayak bidadari turun dari langit gitu gak sih? Bidadari yang turun dari kayangan, yang turunnya lewat pelangi gitu gak sih? Dan kalau cuma bidadarinya satu aja apa nggak kegedean yaitu tadi tempatnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjut ke tempat berikutnya. Sebenarnya ini juga masih di area pemandian tadi, tapi di sini tuh tempatnya agak kecil ya guys. Dan di sini itu juga terdapat apa namanya? Sebuah kamar dan tempat ganti juga. Nah ini itu airnya itu nggak dingin, nggak anget, yang kayak seger aja gitu loh guys. Nah ini adalah kamarnya. Jadi di sini tuh ada satu tempat tidur dan sebelahnya lagi tuh ada tempat kayak tempat ganti gitu mungkin ya karena ada lemarinya dan itu semua masih serba belum diganti atau masih original. Lanjut cerita, kita menuju ke tempat berikutnya yaitu Gapura Kerajaan. Dan di sini itu udah gerimis aja ya, gengs. Padahal tadi pagi itu juga gerimis, terus pas kita pulang di jalan juga kehujanan. Tapi kata bapaknya yang di depan tadi itu kalau udah hujan 7 kali itu udah reda. Cuma sekarang itu masih hujan, jadi nggak cuma 7 kali, entah 8 atau 9 kali hujannya. Nah ini kita udah masuk ke dalam gerbangnya tadi dan di sini tuh ada 3 ruangan yang hampir sama dan ruangannya itu gelap ya gengs. Tapi kita nggak lama-lama di dalam, akhirnya kita menuju ke atas aja. Dan ternyata di belakang gapura kerajaannya itu ada pemukiman penduduk yang padat banget ternyata.
Ini pikiranku kalau belakang gapura itu, ada istana gitu ya, tapi emang bener sih ada istana buat mereka yang mempunyai rumah. Nah, singkat cerita kita ngelanjutin perjalanan karena, eee, udah mulai gerimis dan kita emang perjalanannya itu agak jauh. Ini dari jauh-jauh itu aku udah mencium bau-bau makanan ya, guys, dan di sini tuh aku beli, wingko, satu kotaknya itu, 30.000. Lanjut, kita sekarang menuju ke pasar Ngasem ya, guys. Nah, jadi di sini tuh ada pasar tradisional gitu yang ngejual makanan dan di sini itu juga banyak banget yang ngejual oleh-oleh. Tapi ternyata di sini tadi tuh juga ada yang jual wingko yang harganya itu lebih murah dan ukurannya lebih besar ya, guys. Cuma aku nggak beli karena tadi aku udah beli dan di sini aku beli jajanan pasar yang kayak gini aja. Lanjut cerita, kita, meneruskan perjalanan karena di sini tuh, sudah semakin mendung dan ini itu kita masuk terowongan dan di terowongan ini kita akan di dihubungkan dengan, taman sari tempat kita parkir tadi ya, guys. Dan di sini tuh juga ada, musisi terowongan lebih tepatnya ya nggak sih? Di sini tuh terowongannya panjang banget dan kita tadi juga sempat foto-foto di situ. Dan sekarang kita udah ketemu sama pintu keluarnya. Kalian bisa lihat nggak sih, geng, ekspresinya mereka itu lega banget setelah menemukan jalan keluarnya atau pintu keluarnya. Nah, singkat cerita kita udah pulang aja dari Taman Sari tadi karena kita udah mau, balik lagi ke stasiun ya, gengs, dan ini adalah Tugu Jogja, di mana ini adalah ikon dari Yogyakarta ya, gengs. Nah, tahu-tahu kita udah nyampe di stasiun aja karena tadi kita emang udah janjian sama, rental motornya bakal ngembaliinnya di stasiun. Dan setelah drama-drama pengembalian sepeda motor ini kita lanjut mau beli oleh-oleh. Kita beli oleh-olehnya di Malioboro, tapi lebih tepatnya di Pasar Beringharjo ya, gengs. Di sini aku cepet-cepet aja karena waktunya mepet. Ini aku gantian gendong adik sama bapak dan kita udah nyampe di depan Pasar Beringharjo ya, guys. Sebenarnya Pasar Beringharjo sama pasar sore kemarin itu sama, cuma di sini tuh lebih rame ternyata. Di sini tuh sama, geng. Jadi di sini tuh juga menjual oleh-oleh khasnya Yogyakarta. Cuma di sini itu versi yang lebih lengkapnya dan versi yang lebih luasnya. Dan ini kita udah nyampe di stasiun aja ya. Karena tadi itu nggak sempet nge-record waktu kita beli oleh-oleh karena emang kita buru-buru banget. Ini kita udah mulai siap-siap karena keretanya udah datang ya. Ini kita udah mulai masuk ke dalam kereta dan kalian tahu aku dapat tempat duduk yang menghadap ke belakang dong. Ya semoga aja nanti aku nggak mabuk perjalanan ya, gengs. Ini keretanya udah mulai jalan dan kita berdoa semoga semuanya lancar. Bye-bye Jogja. Terima kasih untuk kenangan indahnya. Terima kasih atas segala yang indah-indah di Yogyakarta. Semoga nanti kalau aku ada rezeki lebih lagi dan aku bisa jalan-jalan ke Jogja lagi ya. Ini tiba-tiba kita udah nyampe di stasiun Gubeng aja ya, gengs. Jadi tadi selama perjalanan aku nggak sempat nge-record karena aku tidur. Dan ini kita udah keluar dari keretanya dan kita tetap pakai kereta Sancaka. Kita pakai yang kelas ekonomi premium ya, gengs.
Nah, singkat cerita, ini kita udah di dalam taksi online aja dan ini tuh sebenarnya udah deket banget sama rumah. Cuma karena macet jadi kita muter-muter cari jalan yang nggak macet. Nah, ini kita tiba-tiba udah nyampe di rumah aja dan kita mau istirahat dulu. Terima kasih udah ngikutin kita. Bye-bye.